Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulul Fahmi. Saya mahasiswa PPG tahun 2022 batch 2 LPTK YN Salatiga. Saya di sini akan menyampaikan praktek pembelajaran akidah akhlak sifat terpuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Masih semangat? Insya Allah kita doakan semuanya, semoga hari ini kita semuanya senantiasa selalu semangat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya kita semuanya nanti akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai Al-Fatihah. Alhamdulillah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita akan mengabsen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak berangkat? Oke. Yang tidak berangkat adalah Ananda Hadi. Oh ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita harus selalu semangat dulu dan selalu meminta kepada Allah selalu diberikan kekuatan, keberkahan dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menampilkan foto tentang taubat. Di sini nanti kalian akan saya jelaskan mengenai definisi dari taubat, kemudian taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Oke, kita mulai pembelajaran yang pertama, anak-anak. Kita mulai dari kompetensi inti ya. Kompetensi inti di dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama yaitu menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi inti yang kedua, menghargai, menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan juga keberadaannya. Kemudian yang kedua yaitu memahami pengetahuan baik secara faktual, konseptual maupun prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak oleh mata kita. Kemudian yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya bacakan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah dan juga ikhlas. Kemudian yang kedua, mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Kemudian tadi yang keempat yaitu mengomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan. Oke, paham ya anak-anak ya mengenai tadi KI dan KD yang sudah saya jelaskan, saya sebutkan. Kemudian dilanjutkan indikator yang
pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan juga keberadaannya. Kemudian yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang pengertian sifat ikhlas, taat, kemudian istiqomah dan juga taubat. Kemudian yang keempat, yaitu menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah dan juga taubat. Kemudian menyebutkan dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah dan juga taubat. Kemudian yang terakhir yaitu mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah dan juga taubat dalam fenomena kehidupan. Kemudian dilanjutkan, kita masuk ke pertama yaitu pembahasan tentang taubat. Perhatikan yang anak ya, menjelaskan tentang apa taubat. Yang pertama adalah definisi taubat. Definisi taubat yaitu segi bahasa dan juga segi istilah. Taubat segi bahasa maknanya adalah kembali. Kemudian taubat segi istilah yaitu adalah jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini ya, jadi taubat itu adalah kembali untuk tidak melakukan perbuatan yang dulunya pernah dilakukannya. Seumpama pernah melakukan dosa mencuri, kemudian tidak mengulanginya lagi, itu contoh dari apa? Taubat. Paham ya anak-anak ya? Kemudian kalau sudah paham, dilanjutkan ke dalil taubat. Jadi taubat ini ada dalil baik di dalam Al-Quran maupun juga di dalam hadis. Dalil tentang taubat ini di dalam Quran yaitu disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 8 dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Anas, yaitu Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah segera bertaubat. Jadi seseorang itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi yang paling bagus, yang paling baik yaitu dia yang mau bertaubat. Ini disebutkan di dalam Quran maupun di dalam hadis. Jadi ini penting. Landasan tentang taubat ini disebutkan di dalam Quran maupun hadis. Paham ya anak-anak ya? Kalau bisa dalil Quran maupun hadis ini nanti kalian hafalkan dengan baik supaya nanti kalian bisa punya landasan yang kuat dalam hati kita. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam taubat. Jadi taubat itu ada dua macam, yaitu yang pertama yaitu taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah, ya. Kemudian yang kedua yaitu tobat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Oke, saya jelaskan dulu mengenai tobat yang berkaitan dengan Allah SWT, yaitu seumpama kita semuanya adalah agamanya Islam, punya kewajiban yang namanya apa? Sholat. Nah, sholat ini adalah harus dilaksanakan oleh semua muslim dan juga muslimah, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya diwajibkan. Nah, ketika dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat, tapi dia kok justru tidak pernah melakukan sholat atau tidak pernah sholat, maka dia harus tobat. Nah, kesalahan ini adalah kesalahan menyangkut kepada Allah, soalnya meninggalkan perintah Allah.
Makanya harus tobat. Nah, tobatnya ini berkaitan dengan Allah. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalian kalau lakukan kesalahan seumpama yang berkaitan dengan Allah, tidak sholat, tidak puasa, kalian harus tobat ya. Kemudian dilanjutkan tobat yang kedua, yaitu tobat pada sesama manusia. Kita semua adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial yang kita mungkin bergaul kepada yang lainnya, pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Baik kesalahan itu disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Makanya kesalahan yang kadang kita lakukan itu pasti harus kita tidak mengulanginya lagi. Nah, tidak mengulanginya lagi ini namanya taubat kepada sesama manusia. Yang dulu contoh ya, dulu pernah menyakiti kepada temannya ya, hingga temannya itu menangis. Dan kita kalau bisa ya minta maaf ya, minta maaf, kemudian tidak akan mengulanginya lagi. Soalnya apa? Justru kalau kita taubat kepada Allah, itu Allah itu Maha Pengampun. Insya Allah Allah akan memaafkan. Tapi kalau kaitannya dengan sesama manusia, kalau kita tidak meminta maaf dan yang disakiti itu tidak memaafkan kepada kita, yang kita tetap akan selalu mendapatkan dosa ini. Paham ya saya? Kemudian dilanjutkan. Yaitu definisi mengenai taat ya. Tadi sudah taubat, sekarang apa taat. Yang dinamakan dengan taat segi bahasa yaitu tunduk, patuh, dan setia. Kemudian taubat segi istilah yaitu taat segi istilah yaitu tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan juga aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya atau kepada Allah, maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan juga makhluk yang lainnya. Ini adalah definisi atau pengertian tentang apa taat. Jadi kita itu sebagai manusia harus taat, harus tunduk, harus patuh. Apalagi terhadap perintah yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah. Contohnya adalah sholat. Sholat ini adalah perintah Allah ya. Anak-anak semuanya sholat toh? Oh iya. Saya yakin semuanya anak-anak itu pasti sholatnya rajin ya. Nah, seumpama kita kok mengaku sebagai agamanya adalah Islam, harus taat terhadap apa yang ada di dalam agama Islam. Di antaranya adalah contohnya sholat ya. Jangan sampai sholat itu ditinggalkan anak-anak. Kalau ditinggalkan nanti pastinya akan apa? Akan dosa ininya. Makanya yang namanya taat itu patuh. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kita melaksanakannya. Ya, baik sholat, puasa ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya yang ada di dalam Islam. Kemudian perintah taat yang kaitannya dengan sesama manusia, seumpama anak-anak semua diperintahkan oleh bapak ibu guru, seumpama disuruh untuk belajar, kalian harus apa? Taat. Jangan sampai kok disuruh belajar kok tidak mau, jangan sampai ya. Kemudian selanjutnya dalil tentang taat. Dalil tentang taat disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taatilah Rasulnya dan juga ulil amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini adalah dalil tentang taat yang disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian dilanjutkan, macam-macam taat. Ya. Tadi di dalam dalil disebutkan bahwasanya kita harus taat kepada Allah, kemudian kepada Rasul dan juga ulul amri. Nah ini macam-macam taat. Macam-macam taat. Taat itu ada 3. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat kepada Allah itu contohnya apa? Tadi di depan sudah saya singgung, sudah saya jelaskan mengenai contoh taat kepada Allah. Seperti hanya apa? Sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya yang ada di dalam agama Islam. Kita harus taat, ya. Atau yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita laksanakan, ya. Harus tunduk, harus patuh. Kemudian dilanjutkan yang kedua yaitu taat kepada Rasul-Nya, ya. Terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad SAW, kita harus mentaatinya, ya. Jadi Rasulullah SAW itu banyak sekali dalam hadisnya memerintahkan kepada kita untuk selalu mentaati, ya, apa saja yang beliau sampaikan. Nih, jangan sampai kita tidak mau taat apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Paham semua ya anak-anak ya? Kemudian dilanjutkan yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintah. Nah ini penting. Jadi kita kepada pemerintah atau pemimpin, ya, kita harus taat. Kebijakan-kebijakan apa saja, ya, yang tentunya kebijakan ini bermanfaat menguntungkan kepada rakyat. Ini harus kita ikuti, harus kita taati. Ya, jangan sampai kita tidak mau mengikuti. Seumpama contoh, ya, pemerintah memerintahkan untuk selalu membayar pajak. Kita harus patuh, harus taat. Ya, kita membayar pajak. Jangan sampai kita punya kewajiban untuk membayar pajak atas anjuran pemerintah, kita tidak mau. Ini artinya kalian semua ini tidak taat kepada apa pemerintah. Kemudian dilanjutkan, yaitu yang ketiga yaitu istiqomah. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari apa istiqomah. Istiqomah segi bahasa adalah maknanya lurus. Kemudian secara istilah yaitu maknanya adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai suatu ibadah. Jadi istiqomah ini adalah kita harus lurus apa yang diperintahkan oleh Allah harus selalu dilaksanakan. Ini namanya istiqomah, ya. Jadi tidak kesana tidak kemari, lurus apa-apa saja jalan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi menjalankan betul apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Contohnya adalah sholat. Jadi sholat itu jangan sampai kita sekarang sholat besok tidak sholat. Nah, ini yang salah, ya. Yang namanya istiqomah itu kalau kita sekarang sholat ya besoknya sholat sampai seterusnya, itu namanya istiqomah, ya. Lurus, tidak kasar, tidak kemari, kadang sholat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, itu namanya tidak istiqomah, ya. Makanya anak-anak semuanya jangan sampai kalian kok tidak istiqomah dalam kaitannya dengan ibadah ataupun kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam. Ini pentingnya anak ya, paham ya. Kemudian dilanjutkan,
Dalil tentang istiqomah. Dalil tentang istiqomah disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 112 yang artinya, maka tetaplah engkau ini adalah Nabi Muhammad, di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini adalah dalil tentang apa? Istiqomah. Kemudian dilanjutkan, yaitu sekarang adalah definisi atau pengertian dari ikhlas. Ya, tentunya ada definisi atau pengertian ikhlas segi bahasa maupun segi istilah. Ikhlas segi bahasa maknanya adalah bersih dari kotoran. Kemudian ikhlas segi istilah maknanya adalah niat mengharapkan ridha Allah semata-mata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Jadi ikhlas ini merupakan akhlak yang sangat agung sekali, yang sangat besar sekali ya anak-anak. Karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting ya dalam setiap amalan. Baik amalan yang berkaitan dengan hati kita, dengan lisan kita, maupun dengan kaitannya dengan apa badan kita. Mengapa demikian? Karena kan betapa tidak ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah ya adalah tergantung kepada keikhlasan dia di dalam apa? Dalam berniat. Jadi ikhlas ini penting sekali anak-anak. Percuma kita melakukan apapun, baik ibadah ataupun hal apapun yang lainnya, tapi tidak didasari dengan apa? Hati yang ikhlas ya. Jadi ikhlas ini sangat penting sekali agar kita diterima ya ibadah kita, amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam hati kita harus apa? Ikhlas. Paham ya anak ya? Ikhlas, jangan sampai kalian sholat kok kepingin dipuji ya, pengen untuk diapresiasi oleh temannya, jangan sampai. Pokoknya kita niat terus ikhlas ketika kita beribadah seperti hanya sholat ataupun puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain. Dilanjutkan oleh dalil ikhlas. Jadi dalil ikhlas ini disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi apapun yang ada di dunia ini itu harus dilandasi dengan apa? Hati yang ikhlas. Ya. Dalam Quran sudah jelas disebutkan ini ya, harus ikhlas betul-betul. Kemudian terima kasih ini ya. Ini tadi yang sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan mengenai sifat-sifat terpuji ya, mengenai taubat, kemudian taat, kemudian istiqomah, dan juga ikhlas. Mungkin itu saja dari Bapak Guru yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil